Kamu sudah menjadi dropshipper, tapi kamu masih bingung barang apa sih yang paling laku dijual sebagai dropshipper? Jangan khawatir, tonton video ini, kamu akan menemukan jawabannya. Hey guys, selamat datang di channel YouTube Demanda, tempat kamu belajar tips dan triks untuk berjualan online, terutama buat kamu reseller dan dropshipper. Pada video kali ini saya akan membantu menjawab pertanyaan sejuta dropshipper. Barang apa yang paling laku dijual kalau kamu dropship? Jawaban yang akan kami berikan adalah jawaban yang berdasarkan data penjualan di Demanda sendiri. Sehingga harapan kami, kalau kamu juga menjual barang dengan tipe yang sama, maka kamu juga bisa memperoleh penjualan yang gede. Yang namanya jualan online, produk apapun, kategori apapun, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Betul nggak? Nah, di sini saya juga akan memberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing kategori produk terlaris di Demanda. Oke, sebelum kita masuk ke konten utamanya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selaku co-founder Demanda Indonesia. Yang pertama, Demanda Indonesia adalah platform reseller dan dropshipper di Indonesia yang tidak terafiliasi dengan platform reseller dan dropshipper lainnya. Yang kami miliki hanya Demanda. Demanda sendiri tergabung pada satu PT, yaitu PT Admin Cerdas Indonesia. Kami memiliki dua macam produk. Yang pertama adalah Admin Cerdas Indonesia itu sendiri. Ini adalah sebuah tools yang mempermudah jualan online buat pemilik toko online yang bisnisnya udah lumayan gede. Yang kami lakukan adalah menyambungkan, mengintegrasikan stok kamu dengan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, sehingga kalau ada penjualan di Tokopedia, maka semua stok di platform lainnya akan terpengaruh. Misalkan laku satu di Tokopedia, maka di Shopee akan tertulis laku satu juga. Yang kami harapkan dari platform ini adalah mempermudah penghitungan stok buat para pedagang online. Nggak ribet lagi. Yang kedua adalah Demanda Indonesia, yaitu sebuah platform reseller dan dropshipper di mana kami menyediakan supplier, barang-barang supplier, dan pengirimannya sekaligus sehingga kamu yang kepingin jadi dropshipper bisa memulai bisnismu dengan sangat mudah sekali. Sekali lagi, tidak ada afiliasi dengan platform lainnya. Yang kedua, akhir-akhir ini banyak reseller yang komplain ke kami karena mereka tergabung di sebuah platform dropship di Indonesia juga, tapi mereka merasa bahwa kami juga memiliki. Yang kedua, akhir-akhir ini banyak reseller yang komplain ke kami. Mereka tergabung di sebuah platform reseller dropshipper lainnya. Tapi mereka mengira bahwa kami juga adalah anggota platform tersebut atau platform tersebut bermigrasi ke kami. Sekali lagi, saya selaku co-founder Demanda menyatakan bahwa kami tidak ada afiliasi dengan platform manapun. Apabila platform tersebut sedang mengalami masalah, marilah kita berdoa bersama supaya masalahnya cepat selesai. Karena siapapun yang membuat platform reseller atau dropshipper pasti memiliki tujuan yang baik. Mereka ingin masyarakat Indonesia memiliki penghasilan tambahan sehingga taraf hidupnya naik. Maka sekali lagi di sini saya mengajak, yuk kita sama-sama doakan supaya kalau ada platform apapun dengan masalah apapun di mana platform ini bertujuan baik, kita doakan supaya masalahnya cepat selesai. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita masuk ke main kontennya. Barang apa sih yang paling laku dijual oleh dropshipper? Yang pertama, tas wanita. Kok bisa tas wanita? Apa sih kelebihannya? Yang pertama, wanita itu membutuhkan banyak sekali jenis tas. Ada yang namanya clutch, ada yang namanya shoulder bag, ada yang namanya backpack, macem-macem. Nah, di sini kamu bisa memanfaatkan fakta tersebut untuk berjualan beragam tas wanita. Kelebihan yang kedua, ada yang namanya tren. Baik yang namanya tas murah atau tas branded yang harganya ratusan juta, pasti ada yang namanya tren. Maksudnya gimana?
Kalau ada tas keluar di season ini, maka di season selanjutnya model tas ini akan berganti dan semua akan mengikuti sebuah tren. Artinya apa nih? Supplier-supplier tas kamu juga akan mengikuti season tersebut. Maka kamu bisa menjual lebih banyak tas. Misalkan di tahun 2022 yang paling laku kamu jual adalah shoulder bag. Kemungkinan di tahun 2023 yang paling laku adalah waist bag. Dengan memanfaatkan tren ini, maka jualan kamu bisa sustainable. Tahun ini kamu bisa jualan banyak, tahun depan kamu pun bisa jualan banyak. Yang ketiga, kalau kamu jualan tas wanita, maka profitnya cenderung gede. Kok kami bisa tahu? Reseller dan dropshipper kami yang jualan tas wanita mengambil margin 20-30%. Ini terutama karena yang namanya tas itu dipakai sehari-hari. Dan yang namanya tas merupakan salah satu simbol fashion wanita. Maka dari itu biasanya orang-orang cenderung mau membayar lebih mahal. Kelebihan yang keempat, kenapa kamu harus berjualan tas wanita adalah target market kamu nggak sebatas wanita, tapi juga bisa pria yang sedang cari kado. Kenapa kok harus tas? Kenapa kok nggak baju? Bukannya baju juga bisa diberikan sebagai kado? Karena yang namanya baju itu ada ukurannya, ada size-nya. Sangat susah buat cowok cari kado pasangannya, mau beliin baju, dan harus tahu yang namanya lebar dada, yang namanya panjang baju, yang namanya panjang lengan. Susah sekali kan? Gimana caranya mereka bisa ngambil semua ukuran itu dari ceweknya? Lain halnya dengan tas. Tas walaupun punya ukuran, tapi bisa disesuaikan dengan preferensi. Ada cewek yang suka tas kecil, ada cewek yang suka tas gede. Hanya itu saja, kita nggak perlu memperhitungkan tas gede itu ukurannya berapa, tas kecil itu tingginya berapa. Yang penting masuk barang apa saja, tinggal kita tanya ke supplier atau minta real pic-nya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, berjualan tas itu juga punya kekurangan. Apa aja sih kekurangannya? Yang pertama, kalau tas yang kamu beli kualitasnya jelek, maka chance atau kesempatan untuk harus retur itu tinggi. Misalkan jahitannya ternyata nggak rapi, slatingnya jelek. Untuk hal-hal ini, terutama untuk tas, sangat susah diperbaiki sendiri. Kita susah menjahit kalau jahitannya mungkin sobek atau mungkin jahitannya nggak rapi. Susah kalau kita harus bredel jahitannya lalu kita jahit lagi. Beda dengan baju, mungkin jauh lebih mudah. Kalau kancingnya ada yang lepas, bisa dijahit sendiri. Kalau jahitannya ada yang sobek, bisa dijahit sendiri. Kalau tas, jauh lebih susah. Yang kedua kelemahannya, kalau misalkan kualitas tasnya bagus, dan tas ini termasuk tas yang sifatnya long lasting, yang sifatnya itu nggak peduli tren, maka repeat buying-nya atau pembelian ulangnya itu pasti rendah. Tapi jangan khawatir, ini hanya berlaku untuk tas dengan tipe khusus seperti itu. Sisanya aman berjualan tas wanita. Barang kedua yang paling laku dijual oleh dropshipper Demanda adalah baju casual atau baju untuk kerja atau baju untuk jalan. Apa sih kelebihannya untuk kategori ini? Yang pertama, mirip dengan tas tadi, yang namanya pakaian itu punya seasonality atau punya yang namanya musim. Pada saat musim kemarau yang panas seperti ini, maka yang laku dijual adalah kaos atau baju-baju berbahan rayon yang pasti bukan baju-baju yang tebal. Orang-orang tidak berpikir apakah baju ini kalau kena air nanti basahnya kayak gimana, sampai betul-betul basah sekali atau enggak, atau semi tahan air. Berbeda dengan yang di musim hujan di mana udara agak dingin, biasanya yang lebih laku adalah baju-baju dengan lengan panjang, mungkin dress dengan rok yang lebih panjang, sehingga pada saat keluar itu nggak kedinginan. Kelebihan yang kedua, yang namanya baju casual atau baju pergi atau baju kantor, itu sering dipakai. Maka baju yang sering dipakai, merek apapun dengan kualitas seperti apapun pasti mengalami degradasi. Suatu saat orang akan kepingin memiliki baju baru. Misalnya ya, kalau warnanya udah mulai luntur, mungkin kancingnya udah mulai longgar, dan lain-lain. Tapi karena baju ini sering sekali dipakai,
Maka nggak heran kalau orang-orang kepingin memiliki model lainnya. Kelebihan yang ketiga, tipenya banyak. Yang namanya baju casual itu memiliki banyak sekali tipe. Mungkin untuk yang cowok ya, ada yang bajunya polo, ada yang berkerah seperti yang saya pakai sekarang, ada yang t-shirt, ada yang kemeja. Untuk yang cewek apalagi, ada yang namanya baju crop top, ada yang namanya dress, ada yang namanya midi dress, ada yang namanya maxi dress. Banyak sekali tipenya. Kalau orang sudah punya satu tipe, mereka cenderung untuk belanja tipe yang lainnya. Kalau nanti tipe yang lainnya sudah rusak, mungkin dia akan belanja tipe yang ini. Mungkin dia akan belanja tipe yang itu. Pada intinya, karena tipenya sangat banyak sekali, maka kamu punya kesempatan berjualan baju dan jualanmu bakal laris, kesempatannya akan jauh lebih gede. Lalu apa nih kekurangannya berjualan baju? Yang pertama, masalah size. Kita bisa kena komplain atau baju ini bisa diretur karena masalah size. Yang namanya jualan baju, supplier akan memberikan size secara general atau secara global. Biasanya mulai S, M, L, XL, dan seterusnya. Setelah itu nih, baju ini dipajang dalam bentuk foto, modelnya itu tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, cantik-cantik, badannya bagus sehingga kelihatannya jatuhnya oke. Tapi begitu dipesan, bisa saja kamu pakai, waduh kok kayak gini modelannya. Padahal bukan salah bajunya, bukan salah suppliernya. Tapi karena customer nggak memperhatikan size-nya, karena kamu sebagai reseller kemungkinan juga tidak memberikan size secara akurat. Bukan S, M, L, dan lain-lain. Tapi yang harus kamu perhatikan adalah lebar dadanya, panjang bajunya, panjang lengannya, diameter pinggangnya, dan lain-lain. Itu yang harus kamu bagikan ke konsumen, ke customer. Padahal customer sendiri belum tentu ngerti nih lebarnya dada seberapa, lebar pinggangnya seberapa, panjang tangannya seberapa. Yang mereka perhatikan adalah, wah di fotonya itu bagus sekali kalau dipakai oleh modelnya. Padahal yang namanya model pasti dipilih yang badannya paling proporsional, paling oke, dan mukanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, sehingga ini dalam tanda kutip bisa sedikit menipu customer kamu. Kelemahan yang kedua, ada potensi retur karena cacat. Yang namanya baju itu diproduksi secara massal. Udah ada patternnya. Tapi siapa yang mengerjakan? Manusia. Jadi kalau berjualan baju, kita harus toleransi kalau ada yang namanya human error. Supplier, apalagi supplier yang mengimpor barangnya dari luar negeri, itu susah sekali melakukan quality control. Kalau ada jahitan yang sobek, tapi bajunya dilipat, bisa saja mereka nggak checking. Karena kalau mereka checking satu-satu, nggak jadi jualan. Adanya hanya checking saja. Maka dari itu, kalau kamu jualan baju, harus siap hati kalau misalkan retur karena ada cacat. Supaya hal ini nggak terlalu sering terjadi, kamu harus memiliki supplier yang bisa dipercaya. Kelemahan yang ketiga adalah yang namanya baju bisa melar atau mengkerut. Tergantung cara mencucinya. Kalau kita berjualan sebagai dropshipper, jarang sekali supplier memberikan cara mencuci yang tepat. Kenapa? Sekali lagi karena kerjaan mereka udah banyak. Yang harus kita ketahui adalah bahannya apa, cara mencucinya seperti apa, kita bisa googling. Nah, hal ini juga harus kita sampaikan nih ke customer-customer kita, supaya mereka nggak kaget. Tiba-tiba sudah dapat baju, dicoba oke banget, tapi sekali dicuci mengkeret. Padahal kemungkinan bukan bajunya yang salah, tapi cara mencucinya yang salah. Nah, ini bisa berpotensi menjadi komplainan. Komplainnya bukan saat itu juga, bukan saat paketnya dibuka, bajunya dicoba, tapi setelah cuci. Maka dari itu, kamu harus menyikapi ini dengan baik dengan memberikan informasi yang paling oke. Produk ketiga yang paling laku dijual oleh dropshipper adalah sepatu. Kelebihannya apa nih kalau kamu jualan sepatu? Yang pertama, profit yang kamu ambil itu bisa cukup besar. Karena sepatu-sepatu zaman sekarang itu banyak banget yang murah, tapi kualitasnya bagus.
Di sini kamu bisa mengambil margin yang cukup gede. Yang harus kamu ketahui di sini, pada saat orang membeli sepatu, yang dilihat itu bukan harga dasarnya, tapi bagaimana sepatu itu dipakai. Apakah sepatu ini nyaman? Apakah modelnya cocok? Apakah kualitasnya oke? Apabila mereka sudah menemukan sepatu yang sesuai dengan harapannya, biasanya mereka nggak ragu, nggak segan untuk mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan sepatu tersebut. Yang kedua, modelnya banyak sekali. Baik ini sepatu cowok atau sepatu cewek. Ada sneakers, ada yang namanya sepatu pantofel, ada juga yang namanya slip-on, loafers, dan lain sebagainya. Banyak banget modelnya. Sekali lagi, kalau kita sudah punya satu, kemungkinan kita butuh yang lainnya. Seperti contoh nih, saya suka sekali dengan yang namanya sneakers. Tapi kalau saya pergi ke business meeting atau saya pergi ke kantor, otomatis saya nggak pakai sneakers. Yang saya pakai adalah sepatu kerja. Maka saya juga kepingin punya sepatu kerja. Beda lagi kalau saya pergi ke undangan pesta nih. Otomatis saya juga nggak akan pakai sneakers, saya nggak akan pakai sepatu kerja, tapi saya butuh sepatu yang memang khusus untuk saya pakai pesta. Dan lain sebagainya. Kelebihan yang ketiga, mirip dengan tas, sepatu ini juga adalah yang namanya fashion statement. Orang pakai sepatu itu bukan hanya sekedar nyaman dipakai, tapi orang kepingin kelihatan fashionable, kepingin kelihatan keren, kepingin dipandang lebih tinggi oleh orang-orang lain. Makanya mereka pakai sepatu pilihan mereka. Kelebihan berjualan barang yang sifatnya fashion statement seperti ini adalah orang mau membeli model lain walaupun sepatu yang mereka miliki itu masih bagus, kualitasnya masih oke, masih nyaman, belum rusak. Mereka mau membeli model lainnya demi fashion. Lalu apa nih kekurangan berjualan sepatu? Yang pertama, mirip dengan baju tadi, kalian harus benar-benar perhatikan yang namanya size. Karena size sepatu itu berbeda-beda walaupun ada yang namanya international standard. Kalau misalkan kita ngomong sepatu ukurannya US 7 atau mungkin ukuran 32, 33, ada ukuran 43 dan lain-lain. Ini belum tentu setiap sepatu itu size-nya sama. Walaupun kode size-nya misalkan sama-sama 33. Ini belum tentu sama. Maka yang harus kamu betul-betul tanya ke suppliermu adalah berapa ukuran insole-nya, yaitu sol sepatu dalamnya, bukan luarnya. Ini akan membantu kamu dengan sangat-sangat luar biasa mengurangi yang namanya retur. Karena kalau saya perhatikan banyak sekali orang-orang di marketplace yang ngomong, wah ini sepatunya ukurannya udah bener 35, tapi waktu saya pakai kok kecil. Ada juga ukurannya 38, sudah bener, tapi kok besar. Ini karena penjual tersebut nggak ngomongin ukuran insole. Sekali lagi, untuk meminimalisasi komplain, kamu harus tahu ukuran insole sepatu yang kamu jual. Kelemahan yang kedua, hati-hati potensi retur karena rusak. Yang namanya sepatu yang dijual dropshipper biasanya bukan sepatu-sepatu yang harganya jutaan. Nah, kalau misalkan sampai sepatu-sepatu ini datang dan rusak, maka orang-orang ini nggak bisa perbaiki sendiri. Mirip dengan tas tadi, mereka nggak punya alat untuk menjahit sepatu. Mereka nggak punya lem yang cukup kuat kalau misalkan solnya terbuka. Nah, disinilah yang namanya berjualan sepatu memiliki resiko. Kalau ada kerusakan, maka pilihannya hanya retur. Karena susah sekali diperbaiki sendiri dan komponennya sangat banyak. Talinya, solnya, badan sepatunya, dan lain-lain. Yang harus kamu lakukan adalah seni menenangkan customer kamu. Yang penting kamu tahu bahwa sepatu ini bisa dikembaliin ke supplier kalau terjadi kerusakan. Mungkin ada syaratnya, ada video unboxingnya, mungkin ada fotonya, dan lain-lain. Tapi kamu harus bisa menenangkan customer kamu. Kalau terjadi kerusakan, don't worry, jangan khawatir, saya akan handle sampai selesai. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Hopefully video ini bisa membantu kamu memilih produk yang mau kamu jual sebagai reseller atau dropshipper.
Kalau kamu suka konten-konten seperti ini atau kamu rasa konten ini membantu kamu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sehingga kamu akan mendapatkan notifikasi, kamu akan tahu kalau kami mengeluarkan video-video terbaru. Selamat berjualan dan semoga sukses selalu.